Mewujudkan Kabupaten Mimika Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) tahun 2023, melalui agenda Kick-Off Papua Tangguh 2023, Pemkab Mimika melalui Dinas Kesehatan melakukan kemitraan bersama Pemkab Biak Numfor, melalui Yayasan Rumsram, Mitra UNICEF, dan lembaga kemitraan lainnya, melaunching program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di Mimika pada 14 September 2023. Dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan Mimika Renol Ubra, dalam 10 tahun terakhir fasilitas STBM di Mimika sudah cukup memadai dalam menunjang kesehatan masyarakat, hasil dari berbagai upaya program kerjasama lintas OPD maupun sektor swasta melalui sosialisasi hingga penyediaan sarana dan prasarana. Dirinya juga menjelaskan, di Mimika ada 3 jenis penyakit yang masih menjadi PR pemerintah bersama masyarakat, yaitu malaria, ispa, dan diare, yang dimana hal tersebut belum dapat terselesaikan diakibatkan perilaku kesehatan. Dari 3 wilayah besar di Mimika terkait STBM, wilayah pesisir Mimika menjadi yang paling tinggi penderitanya dikarenakan belum tersedianya fasilitas air bersih memadai, ketersediaan jamban, serta perilaku kesehatan masyarakat. Dalam 10 tahun terakhir, sumber daya kesehatan sudah jauh lebih baik dan lebih kuat dibandingkan hampir 20 tahun lalu. Artinya bahwa antara supply dan demand itu sudah seimbang. Tapi penyakitnya tetap sama. Malaria, ispa, dan diare. Apa efek kalau kita lihat? Malaria tidak pernah turun-turun, padahal di dalam Sustainable Development Goals paling tidak malaria itu satu di antara 1.000 penduduk. Kemudian ISPA hari ini kami dari Dinas Kesehatan melihat ini menjadi ancaman besar. Orang batuk biasa itu harus dicurigai, flu biasa itu harus dicurigai. Case fatality rate akibat TB MDR itu dari 100 orang kira-kira 22-25 orang itu meninggal dengan TBC MDR, multi-drug resistant. Kemudian saya punya catatan baik. Kalau bicara dari 152 kampung yang ada di Mimika, STBM yang bisa terlihat dengan jelas itu di kampung Biaya Bobo, Doli, Mobi. Dalam kunjungan rata-rata per hari 30 orang, berarti sebulan itu kira-kira ada 300 orang. 3 bulan adalah kira-kira hampir 1.000 orang. Diarenya cuma satu. Karena STBM berdasarkan kearifan lokal itu sangat luar biasa. Catatan kami riset kesehatan dasar Riskesdas tahun 2020 bersama PT Freeport Indonesia yang sudah kami rilis dan kami serahkan ke Kementerian Kesehatan melalui PKPK Kemenkes. Ternyata masyarakat tahu cara membuang air di atas 90%. Di wilayah Mimika ada 3 topografi wilayah yang berbeda, yaitu highland, kemudian wilayah lowland, wilayah kota, dan wilayah coastal atau pesisir. Persoalan terkait buang air besar, persoalan terkait dengan malaria dan stunting itu lebih banyak ada di wilayah, terutama ada di wilayah pesisir. Karena pertama adalah masyarakat masih membuang air besar di sembarangan karena tidak tersedia jamban. Bagaimana Dinas Kesehatan melalui Puskesmas mendorong masyarakat untuk membangun jamban itu sendiri? Ternyata itu betul sulit. Sulitnya bukan karena ini. Pertama, posisi jambannya adalah jamban komunal. Satu kata tidak memiliki jamban, jadi dibuat komunal. Yang kedua adalah ketersediaan air bersih. Air bersih di Mimika ini, kita dengan teman-teman ini tim kami ini di air bersih kita berikan applause dulu. Dan juga PT Freeport Indonesia sedang mendorong untuk air bersih bisa dialiri, baik pendekatannya dari air bersih yang tersedia di PT Freeport yang langsung hidup, maupun bagaimana melalui desalinasi air asin di rumahnya, supaya kondisi-kondisi ini teman-teman dari PU, ada Pak Kadif, tim Karya, dan tim itu kita sudah diskusi dan sudah masuk ke detail. Tapi persoalan yang mendasar terkait dengan strategi bagaimana supaya tidak buang air sembarangan dengan mendorong partisipasi masyarakat, itu tantangan kita dan saya ini luar biasa.
Melalui kajian persoalan yang dirumuskan bersama mitra pemerintah Kabupaten Mimika, persoalan STBM akan dicari jalan keluar bersama untuk mewujudkan Kabupaten Mimika stop buang air besar sembarangan, yang salah satunya akan menggandeng lintas sektor dalam perwujudannya. Bersama-sama dengan Pemda dan UNICEF melonsing program yang akan dilakukan nanti di Timika. Sebenarnya kenapa Timika? Karena Timika itu sejak 2015 teman-teman LP MK ya itu sudah pernah ke Biak untuk sharing, untuk belajar STBM, dan kami dengar bahwa di sini sudah ada 7 kampung yang melakukan STBM. Cuma kita mau mendorong supaya ini juga sama-sama, karena kami di Biak pilar 1 STBM itu sudah tuntas, makanya Wakil Presiden itu mau deklarasi di sana. Kita lagi berjuang untuk 4 pilar. Nah, kita berharap di Papua Tengah, ini Timika ini ada punya peluang. Teman-teman mitra pembangunan di sini, ada juga OPD itu mungkin bisa nanti ke depan kita melalui launching ini kita terjadi semacam sinergis ya antara mitra pembangunan, OPD, pemerintah daerah, tapi juga masyarakat untuk kita coba tuntaskan ini STBM, khususnya pilar 1 STBM, stop buang air besar sembarangan. Ini sangat luar biasa karena berhubungan dengan sanitasi total berbasis masyarakat. Yang kurang lebih kalau kita lihat adalah ada 5 pilar. Terus sesuai dengan target SDGs tujuan 6, bagaimana memastikan untuk seluruh masyarakat ini bisa memperoleh akses sanitasi air bersih dan jaman keluarga yang layak. Nah, kegiatan saat ini dihadiri narasumbernya ini dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, tetapi juga SKPD dan OPD di Kabupaten Mimika, dan juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor. Juga ada Yayasan Rumsram yang kalau kita lihat mungkin sudah lebih dari 10 tahun berpengalaman di kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnya untuk sanitasi total berbasis masyarakat. Semoga kegiatan ini bisa kita lihat ada praktek-praktek cerdas apa yang sudah dilakukan oleh Yayasan Rumsram di Kabupaten Biak untuk STBM 5 pilar ini. Semoga praktek cerdas itu bisa kami adopsi juga untuk kemudian kami praktekkan di program Kampung Sehat YPMK, khususnya untuk program sanitasi air bersih di beberapa kampung yang saat ini YPMK fokus untuk menjadi daerah kampung-kampung binaan. Tentunya nanti kan kami juga akan menyampaikan beberapa capaian yang sudah kita lakukan di Kabupaten Mimika terkait penanganan sanitasi itu sendiri, air bersih, juga penyediaan mandi cuci kaku, senjika lain-lain untuk masyarakat kita yang berada baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan-kawasan kampung-kampung di pedalaman maupun di pesisir. Itu kita sudah kita sudah cukup banyak yang kita tangani oleh dinas-dinas teknis, dalam hal ini Dinas PUPR, Bidang Cipta Karya sudah membangun beberapa MCK di beberapa kampung dan distrik, juga di pedalaman ada, dan dalam konteks penganggaran pun kita terus mendorong dengan anggaran yang cukup memadai sehingga itu bisa terjawab semua kebutuhan masyarakat kita dan bisa ada penurunan penyelesaian masalah terkait dengan penanganan sanitasi itu sendiri. Nah, kita berharap di kerjasama dengan Yayasan Rumsram dan UNICEF dari Biak ini akan bisa kita mengadopsi atau bisa mereka menerapkan apa yang mereka sudah terapkan di Biak dan sukses di Biak. Itu bisa membantu kita dalam penanganan sanitasi itu sendiri di kampung-kampung kita. Terutama kita punya permasalahan di Kabupaten Mimika adalah pola hidup ya. Masyarakat kita, kesejahteraan masyarakat kita ya, terutama di kampung-kampung itu masih sangat kurang ya terkait dengan pemahaman terkait kesehatan lingkungan tadi.